wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winavia Velania. Saya adalah mahasiswi dengan jurusan Teknik Informatika di kampus Esa Unggul Bekasi dengan nomor induk 2021 080 1447. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan dan apa itu berbicara. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Serta dapat menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Kemudian, saya akan memberitahu apa itu tujuan berbicara. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembaca untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua, ada rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga, ada persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sesuai kekuatannya. Yang keempat, ada argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama, ada komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, ada menambah ilmu, nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, ada pula manfaatnya seperti meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperluas jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara. Berdasarkan situasi pembicara, berbicara dibedakan menjadi dua, yaitu berbicara secara formal dan berbicara secara informal. Berbicara informal meliputi pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian,
wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklarifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasikan atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara dengan kelompok besar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Berdasarkan metode penyampaiannya, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, yaitu kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi dan imajinasi, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan baik dan benar. Berikutnya, ada kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Selanjutnya, ada kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama, ada ketetapan ucapan, yang kedua ada penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, yang ketiga ada pemilihan kata atau diksi, yang keempat ada ketepatan sasaran pembicaraan. Selanjutnya ada prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara itu harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Menurut Lyoma, mengemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan orientasi terhadap perkembangan individu. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan berikut, yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang kedua ada tahapan pemilih. Dalam tahapan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini, sehingga dalam praktiknya, guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Yang terakhir ada tahapan
keproduksian. Keterampilan yang harus dibekali kepada siswa adalah keterampilan produksi bicara, meliputi keterampilan fasilitasi dan kompensasi. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.